Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 4 Mukomuko dari kelas 10 IPS 3 yang berasal dari Desa Air Hitam akan mengerjakan tugas SBK, yaitu mewawancarai kesenian yang ada di desa kami, yaitu jarana atau dikenal dengan kuda lumping yang berasal dari Jawa. Sebelum kita mulai mewawancarai, jangan lupa subscribe channel Winarno. Yang kita bisa wawancarai hanya penari putri dari kesenian jaranan yang bernama Mbak Dewi Yulianita. Mbak Dewi ini dia adalah seorang putri dari mantan ketua jaranan di Air Hitam. Baiklah, kami akan memberi pertanyaan inti dari kesenian ini. Diberi nama apa klub jalanan kalian dan apa artinya? Nama keseniannya tuh Tribudoyo Putro. Itu artinya tuh 3 budaya atau kayak bisa 3 bahasa. Jadi anggota jalanan kita tuh ada 3 orang, maksudnya 3 budaya gitu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, sama ada yang dari Batak. Makanya digabungin jadi Tribudoyo Putro. Tahun berapa jaranan Tribudoyo Putro didirikan? Dan siapa yang pertama kali menjadi ketua di jaranan Tribudoyo Putro? Jaranan Tribudoyo Putro didirikan pada tahun 2015. Dan yang pertama kali membangun dan sekaligus dia tuh ketua, terus juga ngediriin itu almarhum bapak saya sendiri, Bapak Supriyono. Apa saja alat-alat yang digunakan saat melakukan tarian kuda lumping? Jadi untuk kita nari kuda lumping itu sebenarnya cuma 3 intinya. Itu kendang, kenong, sama gong. Jadi kalau udah ada 3 itu udah bisa. Ada lagi alat pelengkapnya kayak saron, terus apa tuh namanya, ecek-ecek itulah pokoknya itu. Berapa biasanya anggota yang ikut dalam penari kuda lumping? Itu macam-macam jenis tarian. Ada tari dewasa, ada tari anak-anak, ada tari yang khusus perempuan. Itu masing-masingnya 4 orang. Setan atau jin apa saja yang sering masuk dalam tubuh anggota penari Tribudoyo Putro? Sebenarnya itu tuh nggak bisa disebut setan atau jin ya, karena kayak misalnya kita kemasukan itu tuh sebenarnya bukan setan atau jin. Itu tuh masing-masing tuh udah punya pegangan, itu tuh namanya endang. Jadi misalnya si orang ini udah punya pegangan tersendiri, jadi setiap nanti mereka masukkan tuh ya tetap endangnya itu yang masuk gitu, nggak bisa ganti-ganti. Di setiap acara apa saja Tribudoyo tampil? Ya tergantung, kalau misalnya ditanggap di sunatan, apa di pernikahan, terus apa tuh namanya bulan Suro, terus 17 Agustus, sama pertama kali tuh pas paguyuban ini didiriin kan, ngebentuk, jadinya itu harus dimainin juga. Di setiap tampil ada yang namanya sasajen. Apa fungsi sasajen dan apa saja isinya? Sebenarnya sasajen tuh bisa disebut syarat ya, atau misalnya makanan gitu, makanan untuk orang yang memasukin itu tadi ya. Kalau sasajen sih isinya ada bumbu dapur, ada jajanan snack, ada nasi sama sayur-sayurnya, ada minuman kopi, teh sama air putih, itu yang pahit sama yang manis, terus bunga, itu yang paling utamanya bunga, terus kelapa sama janur sama rumput pahit ya, pokoknya sejenis itulah. Barang apa yang paling penting di kuda lumping? Ya barang yang paling penting ya alat gamelannya lah, karena kalau kita nggak ada gamelan nggak bisa nari. Apa saja nama-nama pakaian dalam kuda lumping? Ada sampur, terus juga ada apa tuh namanya, kerincingan untuk di kaki, terus ada udeng, ada samping. Udah itu aja. Cukup sekian wawancara dari kami, dan terima kasih untuk Mbak Dewi atas waktunya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara kami.
Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Это пацанские мухи. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аук, ща включу. Все мои волки делают ауф.